Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nairatul Hafidah dengan NIM 2311030515, kelas Psikologi Islam 1 angkatan 2023. Tugas ini merupakan tugas UAS Psikologi Pribadian. Baik, saya akan sedikit menceritakan tentang film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Nah, di film ini menceritakan keluarga yang kehilangan sosok ayah yang bernama Haryo dan sang ibu yang bernama Rahmi. Dia harus berjuang sendirian untuk membesarkan keempat anaknya. Nah, keempat anak ini yang pertama bernama Radika, yang kedua bernama Rangga, yang ketiga bernama Rania, yang keempat bernama Hening. Setelah kematian ayahnya, mereka memiliki konflik masing-masing. Ranika yang otoriter, Rangga yang merasa terbebani, kemudian Rania yang memiliki masalah dengan temannya, kemudian Hening yang selalu menjadi sasaran untuk selalu meluangkan waktu bersama ibunya. Saya memilih 3 tokoh untuk dianalisis menggunakan teori kepribadian, yaitu Ranika, Hening, dan Rangga. Nah, jika dianalisis menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud, Ranika ini yang pertama menunjukkan dorongan kuat untuk melindungi keluarganya. Kemudian ego, ia berusaha menyeimbangkan tanggung jawab dengan kebutuhan emosional keluarganya. Lalu superego, ia merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang tua dan menjaga keharmonisan keluarganya. Sedangkan Rangga, id-nya ini kuat, keinginan untuk mengejar impian sebagai musisi tanpa memikirkan tanggung jawab keluarga. Kemudian ego Rangga berjuang menghadapi kenyataan yang sulit. Ia malah terjebak antara keinginan untuk berkreasi dan kebutuhan untuk membantu keluarganya. Kemudian super ego Rangga ini lemah, terlihat dari janjinya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Dan si Hening ini id-nya halus, keinginan untuk dicintai dan diterima oleh keluarganya. Ia mencari perhatian dan dukungan emosional di tengah-tengah ketegangan di rumah. Kemudian ego Hening ini berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang rumit. Ia menjadi pencegah di antara kakak-kakaknya meskipun seringkali merasa tidak berdaya. Kemudian super ego dari Hening ini adalah sensitif. Ia merasa bersalah ketika tidak dapat memenuhi harapan keluarga atau ketika terjadi konflik. Hal ini menyebabkan kecemasan yang mendalam dalam dirinya. Jika dilihat dari teori kepribadian Jung, si Ranika ini ekstraversi, karakter yang ekstrovert, aktif dalam interaksi sosial, dan berperan sebagai pemimpin keluarga. Nah, selanjutnya ketidaksadaran kolektif. Ranika ini dipengaruhi oleh arketipe pahlawan, berjuang untuk melindungi dan mengatur keluarganya setelah kehilangan ayah. Kemudian persona dari Ranika ini kuat, berusaha terlihat tegar dan bertanggung jawab di depan keluarganya meskipun punya tekanan emosional yang kuat. Sedangkan Rangga introversi, karakter introvert, lebih suka menyendiri dan merenung, cenderung menghindari konflik dan lebih fokus pada musik sebagai pelarian dari masalah keluarga. Kemudian ketidaksadaran kolektifnya, ia dipengaruhi oleh arketipe seniman. Ekspresi dirinya ini melalui musik tetapi terhambat oleh penayangan masa depan. Kemudian ia memiliki sisi gelap yang disembunyikan seperti
rasa putus asa, dan ketidakpastian terhadap dirinya sendiri. Sedangkan Hening, ia memiliki karakter yang ambivert, arketipe pencari yang tetap mencari jati diri di tengah ketegangan keluarga. Selanjutnya, jika dilihat dari teori kepribadian Eysenck, yaitu 3 dimensi utama: ekstraversi, neurotisme, kemudian psikotisisme. Ranika ini bersifat ekstrovert, juga sering mengambil inisiatif. Kemudian neurotisme Ranika ini tinggi, sering cemas dan stres karena beban tanggung jawab sebagai anak sulung. Kemudian psikotisismenya rendah, ia lebih berempati pada keluarga meski terkadang mengeluarkan kata-kata keras. Si Rangga ini bersifat introvert, neurotisismenya tinggi, sering merasa bingung dan tertekan oleh ekspektasi keluarganya. Ketidakpastian ini menunjukkan kecemasan yang mendalam. Kemudian psikotisismenya Rangga ini rendah, bersifat agresif atau antisosial. Selanjutnya Hening. Hening memiliki sifat ambivert, neurotisismenya tinggi, merasa cemas dan tidak yakin akan posisinya di dalam keluarga. Psikotisismenya rendah, tapi memiliki sifat peduli, empatik terhadap orang lain meskipun ia mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.